Coba deh kita pikirin sebentar. Ada mesin raksasa tak terlihat yang jadi motor penggerak ekonomi global kita. Mesin-mesin ini kerja non-stop, memastikan barang dari seluruh penjuru dunia bisa sampai ke depan pintu rumah kita. Mesin itu? Ya, pelabuhan. 90%. Angka segitu tuh nunjukin persentase perdagangan dunia yang lewat pelabuhan. Ya, beneran. Hampir semua barang yang kita punya, dari HP di genggaman kita sampai kopi yang kita seruput pagi ini, itu semua pernah mampir di salah satu hub logistik raksasa ini. Skalanya luar biasa dan ini nunjukin betapa vitalnya peran mereka. Tapi, seiring dunia makin maju, tekanan ke pelabuhan-pelabuhan ini juga makin gila-gilaan. Nah, pertanyaannya, sistem yang kita punya sekarang ini, kira-kira sanggup nggak sih ngadepin tantangan di masa depan? Oke, jadi masalahnya tuh kayak gini. Volume barang yang diangkut tuh naik terus, nggak ada habisnya. Terus ada tuntutan supaya pelabuhan lebih ramah lingkungan. Dan yang paling bikin pusing, sistem informasinya itu masih pada jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung satu sama lain. Istilahnya silo data. Semua ini akhirnya bikin macet, bukan cuma di dalam pelabuhan, tapi juga di jalanan dan jalur air sekitarnya. Wah, ini sih udah kayak badai sempurna dari keruwetan. Jadi, gimana caranya kita ngatasin badai ini? Jawabannya, mungkin kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah, tapi ini beneran nyata. Kita bakal bahas satu ide besar yang bisa mengubah segalanya, digital twin, atau kembaran digital. Jadi apa sih sebenarnya digital twin itu? Oke, coba bayangin deh. Kita punya kloningan persis dari sebuah pelabuhan, setiap kapal, setiap kontainer, setiap kren, tapi dalam bentuk model virtual. Nah, model ini bukan patung ya, dia hidup. Datanya terus diupdate secara real time. Jadi kita bukan cuma bisa lihat apa yang lagi terjadi sekarang, tapi juga bisa simulasiin apa yang bakal terjadi di masa depan. Dan ini bukan konsep yang baru-baru amat loh. Ide ini tuh akarnya dari salah satu pencapaian teknologi paling keren umat manusia, program Apollo-nya NASA. Dulu mereka beneran bikin kembaran fisik dari pesawat luar angkasa mereka di bumi. Buat apa? Buat mecahin masalah kalau ada apa-apa di luar angkasa. Nah, sekarang kita ngelakuin hal yang sama tapi secara digital. Dan ide ini berkembangnya cepet banget. Awalnya kan di tahun 70-an tuh, NASA pakai sistem cermin ini buat ngelamatin misi Apollo 13 yang legendaris itu. Konsep resminya baru muncul tahun 2002. Terus, lihat deh lompatannya. Di 2018, Pelabuhan Rotterdam, salah satu yang paling sibuk sedunia mulai ngebangun kembaran digitalnya sendiri. Jadi teknologi ini beneran udah turun deh dari luar angkasa ke pelabuhan kita. Kenapa harus pelabuhan? Karena pelabuhan itu contoh paling pas dari apa yang kita sebut sistem dari banyak sistem. Justru karena super kompleks itulah, pelabuhan jadi tempat uji coba yang sempurna buat teknologi digital twin. Pelabuhan itu pada dasarnya jadi titik pertemuan tiga dunia yang super kompleks. Di satu sisi ada rantai pasok global, ini yang nyiptain demand atau permintaan. Di sisi lain ada infrastruktur kota, jalan raya, rel kereta, ini yang jadi supply atau penawarannya. Nah, di tengah-tengahnya ada lalu lintas yang nyambungin keduanya. Tugas si digital twin ini ya menyelaraskan ketiga lapisan ini biar nggak tabrakan. Jadi, poin pentingnya di sini, pelabuhan itu punya dua wajah atau identitas. Buat dunia, dia tuh simpul super penting di rantai pasok global. Tapi buat kota di sekitarnya, pelabuhan itu ya bagian dari infrastruktur lokal yang ngaruh banget ke macet, ekonomi, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ngatur dua peran ini sekaligus, itu tantangan terbesarnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana teknologi ini diuji di dunia nyata. Lewat sebuah proyek yang keren banget di Jepang, namanya Meguri 2040. Misinya, gila sih, menavigasi kapal kontainer tanpa awak sama sekali, ngelewatin Teluk Tokyo, salah satu jalur air paling sibuk di muka bumi. Ini benar-benar ujian pamungkas buat sistem ini. Bisa nggak dia melihat, berpikir, dan bertindak sendiri secara otonom? Biar kebayang ya seberapa gila tantangannya, terusan Panama itu dilewatin sekitar 40 kapal sehari. Selat Malaka sekitar 320. Nah, Teluk Tokyo hampir 500 kapal setiap hari. Jadi bisa ngelolosin kapal tanpa awak di sini, itu pencapaian yang luar biasa banget. Dan mereka berhasil. Kapal kontainer Suzaku sukses menyelesaikan perjalanan pulang pergi sejauh 790 km, sepenuhnya tanpa awak. Ini bukan lagi simulasi, ini bukti nyata yang nggak bisa dibantah lagi. Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya, sistem ini punya 3 bagian. Pertama, ada sistem kapalnya sendiri, otaknya yang otonom ada di situ.
Kedua, ada sistem darat, ini pusat kendali manusianya yang ngawasin dari jauh. Nah, inilah si kembaran yang lagi beraksi. Dan yang ketiga, sistem komunikasi yang super stabil buat ngejaga dua sistem tadi tetap nyambung dan sinkron. Kesuksesan kayak Meguri 2040 ini jadi penanda dimulainya babak baru dalam perdagangan global. Jadi, apa artinya ini buat pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia? Perbandingannya, wah jelas banget bedanya. Dari yang tadinya datanya mencar-mencar dan keputusannya serba reaktif, kita pindah ke sebuah ekosistem yang terintegrasi dan bisa memprediksi. Jadi bukannya cuma nunggu macet terus baru bertindak, pelabuhan bisa prediksi dan mencegah kemacetan itu terjadi. Yang tadinya tiap pihak punya data sendiri-sendiri, sekarang semua bisa lihat gambaran yang sama dan kerjasama jadi jauh lebih gampang. Nah, manfaat utamanya bisa kita rangkum jadi 4 hal ini. Efisiensi yang lebih tinggi, artinya barang lebih cepat sampai. Keberlanjutan yang lebih baik, artinya jejak karbonnya lebih kecil. Keamanan yang lebih tinggi, jadi resiko kecelakaan berkurang. Dan ujung-ujungnya semua ini bikin hemat biaya operasional yang gak sedikit. Dan dunia pun sadar akan potensi ini. Pasar global buat teknologi digital twin ini diproyeksiin bakal nyentuh angka hampir 36 miliar dolar di tahun 2025. Ini nunjukin seberapa besar investasi dan kepercayaan orang sama teknologi yang bisa mengubah banyak hal ini. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah ide yang lahir dari misi ke bulan sekarang merevolusi urat nadi perdagangan global kita. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau kita bisa bikin kloningan digital dari sistem serumit pelabuhan, kira-kira bagian kompleks mana lagi dari dunia kita yang bisa kita optimalkan selanjutnya? Kota-kota kita? Jaringan listrik? Jawabannya bakal nentuin gimana kita ngebangun masa depan.